pagi, saudara-saudara yang saya cintai di dalam Kristus. Puji Tuhan, berakar dalam firman, kita akan mulai dengan perjanjian baru, yaitu Matius 1 sampai 3 pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita baru saja melewati masa-masa kita merayakan Natal, jadi masih fresh di memori kita tentang bagaimana kita merayakan kedatangan Kristus di dunia ini. Dan Matius yang pertama, pasal yang pertama ini dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus dan juga pada akhirnya bagian terakhir kelahiran Yesus. Nah, saudara, kita melihat kadang-kadang kita melewati bagian silsilah ini, apalagi kalau sampai di perjanjian lama yang panjang, seringkali berbicara tentang itu, kita suka jadi ngantuk dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, pernyataan Alkitab secara jelas seperti di kitab Matius pasal yang pertama ini tentang silsilah Kristus itu sangat-sangat penting. Membuat kita sebagai umat Tuhan, kita sadar betul menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan diungkapkan di Alkitab itu sesuatu yang merupakan kebesaran Tuhan. Bahwa Alkitab bukan cuma sekedar memuat apa saja yang dikira baik gitu dan dimasukkan ke dalam, tapi sungguh-sungguh menyatakan karya Allah, bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia dan Tuhan begitu serius dengan rencananya, begitu sempurna, sehingga Allah kita bukan Allah yang dadak-dadakan, Allah yang apa yang dia ingat dia lakukan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Dan kita tahu dari penciptaan dan seterusnya sampai kelahiran Yesus lengkap, jelas ada koneksinya satu dengan yang lain. Bukankah itu satu kebanggaan yang luar biasa? Dan kita boleh mengerti seperti di ayat yang ke-17 dari pasal 1 ini dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dan kita melihat bahwa semua itu bapak-bapak yang dipilih oleh Tuhan, keturunan yang dilewatinya sampai kepada Kristus, dari Abraham sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan dan dikatakan Bapa semua orang beriman, dipanggil Tuhan, dan ini adalah cikal bakal dan perjalanan hidupnya. Dan kita membaca keturunannya itu jelas semuanya. Bukankah kita bangga akan Tuhan kita? Secara manusia kita mungkin sudah tidak ingat orang tua 3, 4, 5 ke atas kita. Tetapi dijelaskan di firman Tuhan, kalau kita mau trace back, kita mau lihat silsilah Tuhan Yesus masih jelas sampai Abraham. Dan itu luar biasa, saudara. Dan kita juga bangga karena ada agama-agama lain juga memakai nama-nama yang ada di dalam Alkitab kita ya, yang jelas berdasarkan dari bangsa Israel dari awalnya ya, dari Abraham. Dan kemudian kedatangan Kristus jelas sekali relasinya. Dan kita tahu betul, saudara, bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar karena sudah biasa secara ilmiah. Kalau seseorang mengecek kebenarannya, maka dia akan mencari bukti-bukti kejadian, sejarah dan sebagainya yang terjadi sebelumnya, karena itu akan mendukung apa yang dipercaya pada saat ini. Dan kita tahu betul-betul dari awal bagaimana kekristenan ada, berangkat dari bangsa Israel dan kemudian seterusnya sampai kepada kelahiran Yesus sampai sekarang ini. Jadi kita bangga akan Tuhan kita, percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ya dan amin yang ada di situ. Haleluya. Dan ayat 18 dan ayat 19 dari pasal 1 yang saya juga garis bawahi, bahwa Tuhan sampai sekarang ini pun saya percaya masih mencari orang-orang dengan kualitas Yusuf dan Maria. Dikatakan pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan ini penting sekali. Dan di bagian lain di Alkitab dikatakan bahwa Maria itu masih perawan. Itu berarti dia menjaga diri sedemikian rupa. Jangan pikir dia kan tidak hidup di zaman sekarang. Jangan pikir seperti itu, karena dosa sudah aja sejak dulu. Ingat Sodom dan Gomora, apa yang dilakukan sekarang ini juga pernah terjadi di sana. Tetapi Tuhan tetap mencari sampai sekarang ini orang-orang dengan kualitas hidup seperti Maria dan Yusuf. Dan Yusuf dikatakan di ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dia memiliki hati yang baik, tapi bukan rencana manusia yang terjadi, tetapi rencana Tuhan yang terjadi. Dan akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kemudian di pasal yang kedua, setelah kelahiran Yesus,
ada kebesaran Tuhan yang dinyatakan, yaitu dengan kunjungan para majus. Dan luar biasa sekali saudara, itu menyatakan bahwa yang lahir itu bukan anak sembarangan, tetapi seorang anak yang ditentukan oleh Tuhan. Dan itu tanda-tanda persembahan yang dibawa itu membuktikan bahwa yang lahir itu adalah seorang raja yang akan bangkit. Dan itu mengganggu Herodes, sehingga di pasal yang kedua itu terjadi pembunuhan bayi-bayi yang dilakukan oleh Herodes, karena dia tidak mendapatkan yang mana bayi yang sebenarnya itu, dan dia membunuh random semuanya, saudara. Lalu dalam keadaan seperti ini tentu saja Tuhan itu membawa Maria dan Yusuf dan bayi Yesus itu pergi ke Mesir, menyingkir ke Mesir. Berbicara soal Mesir, mungkin kita sekali waktu ada Mesirnya bagi kita. Saudara, dari perjanjian lama, kalau kita mencatat dalam kitab Kejadian, paling tidak dari Abraham pernah ada episode dia pergi ke Mesir. Di pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan ketika kelaparan timbul di negeri itu yang dimaksud adalah negeri Negeb, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dan Tuhan izinkan Mesir seringkali menjadi tempat untuk pengungsian, pelarian, atau menjadi tempat yang kalau saya bilang pelatihan oleh Tuhan, persiapan oleh Tuhan. Dan Ishak, hal yang berbeda dengan Ishak pada saat dia di Filistin. Pada saat itu ada juga masalah di sana, itu kelaparan. Lalu Ishak berencana untuk pergi melarikan diri seperti ayahnya untuk pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang jangan pergi ke sana. Tetapi Ishak itu harus tetap tinggal di situ, dan Tuhan memberkati dan menunjukkan bahwa kalau Tuhan berkehendak, saudara, apa yang tidak mungkin bisa kita lihat bisa terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dan di pasal yang kedua kita melihat hal-hal yang sama juga terjadi. Saudara, Yusuf, kita masih ingat ya di kitab Kejadian, Yusuf pada saat, dan bagian terakhir dari Kejadian itu mengisahkan banyak cerita Yusuf pada saat dia dibawa di Mesir, dan kita sudah tahu ceritanya awalnya kalau saudara masih ingat pembacaan kita ya di perjanjian lama. Dan Yusuf dijual ke Potifar, lalu dia berada di Mesir, lalu intinya akhirnya dia sampai kepada istana Firaun, lalu dia menjadi orang kepercayaan, orang nomor 2 di Mesir. Dan di sanalah Tuhan mempersiapkan bangsanya yang besar dan luar biasa. Sebab itu saudara, kalau saudara ada masalah dan Tuhan membawa engkau disingkirkan ke Mesir, dan Mesir itu tidak selalu menjadi tempat yang nyaman. Ingat bahwa bangsa Israel juga mengalami siksaan, mengalami kerja paksa, tekanan hidup dan sebagainya, sehingga Tuhan harus membangkitkan Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel itu keluar. Yeay, luar biasa saudara. Sama dengan Yusuf dan Maria juga. Di ayat yang ke-19 sampai 23, di situ bercerita tentang bagaimana Herodes sudah mati, lalu kemudian Tuhan menyatakan diri lewat malaikat dan menyuruh mereka untuk kembali, dan mereka ke Nazaret. Dan pasal 3 berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tuhan sendiri yang sudah mempersiapkan asyar bagi Tuhan Yesus, yaitu kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan dan menyuarakan pertobatan. Dan di saat itulah kisah yang sangat luar biasa, itu Yesus dibaptis, dan ini memberikan teladan kepada kita untuk kita taati sebagai orang-orang percaya. Kalau engkau sudah menerima Yesus dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menyadari bahwa engkau belum mentaati seperti Yesus, taat dengan teladan Kristus, lakukanlah, beri dirimu dibaptis, maka engkau akan selamat. Kata firman Tuhan, engkau akan diampuni dosa-dosamu. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, mari kita melihat di sini tentang ketuhanan Yesus yang luar biasa. Dan iman yang kita percaya bukan iman gampangan, tapi iman yang terbukti, dan Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh sangat berencana, dan rencananya adalah rencana yang sempurna untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan yang kita perlu adalah mempertahankan karakter seperti Yusuf dan Maria. Dan kita melihat kunci akhir dari pasal 3 ini, yaitu tentang Yesus. Kenapa Yesus harus dibaptis? Karena Yesus menjadi model untuk kita taati. Marilah kita hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.